kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami akan memuji Engkau, kami mau bersorak buat kemenangan yang Tuhan beri dalam setiap hidup kami Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa dan bertahta di tempat ini Tuhan. Hari ini juga Tuhan, sehingga kami lihat ada pemulihan Tuhan yang ajaib terjadi bagi kami hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Amin, puji Tuhan. Yuk berikan salam ke kiri dan kanan. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita nggak pujian buat Tuhan. Itu diberi kuasa.
Berkati kita semua, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Biar hidup kita semakin berjalan di dalam jalan kebenaran yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih Tuhan. Biar firman Tuhan menyentuh setiap hati kami. Hormati hadirat Allah. Yang terangkat suaramu pada
hadapan Tuhan. Mari bangun manusia rohmu terlebih dahulu, saudara. Jika dimanapun, kombinasi apapun, tidak ambil pusing. Yang penting Yesus, hormati hadirat Tuhan malam ini. Jika biar api Tuhan turun malam hari ini dan bawa kehidupanmu itu dalam favor, membawa kehidupanmu itu di dalam perkenan Tuhan. Kurapataka lama nakasikara lama kiara lama Kurapataka pasika para tanah haralamo kinaya haralamo kia pataka para tapas syukur putahaya rana marataka pasti. Turunkan apimu malam hari ini Tuhan. Jilat habis akan korban akan hidup kami semua. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Para. Oh iya karala kasih Sikarala. Oh Jehovah, I worship you, Abba Father, I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the rose of Sharon. You're my God. Oh Jehovah, I worship you. I worship you. Semua naikkan suaramu. I run to you. I run to you. My everything. My everything. I give my heart. I give my heart to you. You're the rose of Sharon. You're my God. Once again, sekali lagi. Oh Jehovah. Oh Jehovah. Ini perkembangan kami Tuhan. Ini hidup kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu. Kami puji Engkau. My everything. You're the rose of Sharon. You're my God. Lord, you are holy. 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 Who was and is who now, Lord, you are holy. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Who was and is who now. Dan biar malam hari ini Tuhan, tidak ada satupun yang kau lewatkan dan kau lalukan dari anugerah-Mu, sehingga di dalam nama Yesus dan Roh Kudus pegang hidup setiap kami dan turunkan roh hikmat, pengertian dan wahyu, agar kami dapat menangkap akan isi hati Tuhan, kami dapat menerima dan kami memahami akan kerinduan hati-Mu, sehingga biar kau didik setiap kami ini, sehingga di dalam nama Yesus dan membawa destiny kehidupan kami di dalam Engkau Tuhan, dan genap sampai garis akhir. Demi nama Tuhan Yesus dan hamba-Mu berdoa, surga terbuka malam ini Tuhan, sehingga blessing-Mu turun, dan demi nama Tuhan Yesus. Dan semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk terlebih dahulu. Shalom. Di atas mimbar ini ada hal yang menggelitik, tapi ini sedikit bercanda saudara. Ternyata ada palu saudara. Elek macam-macam kuaplok pakai palu ini saudara. Oh dahsyat ya. Puji nama Tuhan, pada kesempatan malam hari ini perdana Tuhan buka akan persekutuan Family Blessing Palangkaraya. Persekutuan ini tidak memandang engkau dari gereja mana, denominasi apapun engkau. Bahkan kami yang ada di kota-kota lain, dan tidak hanya mereka yang Kristen,
terkadang di luar daripada itu pula mereka ikut, silakan. Pintu terbuka. Karena rumah Tuhan harus penuh. Amin. Dan di dalam rumah Tuhan, Dia Allah yang tidak pernah membedakan. Dia Tuhan lihat hati, bukan casingmu. Dan di dalam ministry ini, supaya saudara ngerti, dan apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Dan persekutuan doa family blessing ada di beberapa kota, saudara. Dan di dalam persekutuan doa ini, sedikit saya memberikan pemaparan agar kau terima dulu. Apa sih ini family blessing? Dan kenapa ini baru dibuka di Palangkaraya? Kami ada di beberapa kota di Indonesia, ya. Kalau untuk di Pulau Jawa, kami ada di Surabaya, di Kota Malang, di Kota Yogyakarta, di Kota Purwokerto, di Kota Semarang, di Kota Jakarta. Itu family blessing yang ada di Pulau Jawa. Dan di luar Pulau Jawa ada di Pulau Bali. Dan ibadah besok malam ada. Saudara yang sering mengikuti streamingnya pasti tahu. Dan di luar Jawa yang berikutnya di Kalimantan ada di Kalimantan Timur, di Samarinda. Dan kemudian ada di Palembang dan ada di Batam. Di dalam anugerah Tuhan, saya percaya semua dalam ketepatan. Ketika family blessing Palangkaraya ini boleh, Tuhan izinkan terbuka. Dan tentu visi Tuhan, bukan manusia. Dan family blessing ini memiliki penasihat ministry. Kami bukan gereja, sehingga gereja tidak perlu takut dengan kami. Doktrin kami yang pertama justru setiap umat Tuhan, setiap hari minggunya wajib kembali ke gereja masing-masing. Itu doktrin kami. Dan pengajaran kami, semua yang ada di dalam Alkitab, bukan yang di luar daripada Alkitab. Dua hal ini supaya buat gereja-gereja ngerti, tidak perlu takut. Pelayanan bukan saingan. Pelayanan untuk Tuhan, bukan manusia. Saya harus menyampaikan seperti ini karena saya juga mengalami, ya. Dan saya menyampaikan buat saudara terlebih dahulu. Penasihat ministry kita bernama Bapak Yeremia Sembi. Dan di kota yang terselenggara family blessing ada ketuanya masing-masing. Dan perkenalkan sejenak, nama saya adalah Lukas Franky. Saya salah satu ketua yang ada di kota Semarang, di Pulau Jawa, di Jawa Tengah. Begitupun di kota-kota yang lain, sampai di Batam. Masing-masing ada ketuanya. Dan di tempat ini Tuhan percayakan Bu Adisti. Dan saya tahu bukan karena kebetulan. Tuhan sudah pilih dan tetapkan seseorang. Tuhan punya maksud dan tujuan. Dan saya seringkali menghadapi akan hal-hal di luar, di mana gereja-gereja terkadang khawatir bahwa persekutuan doa ini akan jadi gereja. Dan saya katakan, di dalam nama Yesus kami tidak akan jadi gereja. Kami tetap ministry, kami tetap family blessing, persekutuan doa. Dan kami bukan gereja. Kami tidak ada sebuah tujuan atau orientasi jadi gereja. Saya pribadi mengiring Tuhan melalui ministry ini dari sejak tahun 2006 dengan Pak Yeremia Sembi. Dan saudara bisa lihat, bayangkan 16 tahun dan tidak pernah jadi gereja. Begitupun ketika saya melayani di gereja-gereja yang lain, dan pernah di tahun 2015 dari ketua sinode daripada gereja tersebut yang ada di kota Yogyakarta turun. Dan pas ketika saya di gereja tersebut, selesai satu ibadah, beliau langsung datangin saya. Dan beliau menyampaikan untuk ajak kerjasama jadi gereja. Dan saya berkata kepada beliau bahwa Bapak tahu di atas saya ada penasihat ministry. Beliau Bapak Yeremia Sembi dan Bapak tentu tahu, Bapak kenal. Saya harus izin dahulu sama beliaunya. Karena belajar tunduk otoritas. Agar hidup kita ini tidak liar. Hidup kita tidak semau-maunya kita. Belajar agar kita itu tertib. Agar kita itu teratur. Karena orang yang tidak bisa teratur dalam hidupnya seperti Simson. Apa yang dia mau harus dia dapatkan. Dia suka cewek mana dia harus dapatkan. Dan ujung kehidupannya mengenaskan. Karunia sehebat apapun engkau kalau hidupmu tidak teratur, percuma. Engkau harus teratur, saudara. Simson nggak teratur kehidupan, akhir kehidupannya dia, matanya dicukil, dia jadi buli-bulian, dia dihina banyak orang, percuma.
Semua perhatikan ke depan, fokus semua ke depan. Supaya engkau tahu dulu, family blessing ini apa. Dan di tahun 2015 itu ketika saya kemudian menelepon dari penasihat ministry dan saya berkata kepada beliaunya, ditawarin untuk jadi gereja. Karena saya melayani Tuhan, bukan pekerjaan Tuhan. Sehingga ketika saya melayani Tuhan, saya berjalan melangkah dengan apa yang Tuhan mau, bukan yang saya mau. Kalau engkau melayani pekerjaan Tuhan, terkadang justru banyaknya pekerjaan atau bahkan engkau mencari-cari pelayanan. Tapi kalau engkau melayani Tuhan, engkau yang akan dipercayakan. Amin. Dan disitulah ketika saya sampaikan kepada penasihat ministry Bapak Yeremia Sembi dan tidak diizinkan. Beliau katakan satu kata aja, setia. Satu kata yang mengandung makna sangat luas, memiliki arti yang mendalam di dalam hidup. Karena ketika engkau tidak bisa setia pula dalam hidupmu, jangan harap kehidupanmu akan jadi baik. Amin. Engkau yang bekerja, engkau tidak bisa setia, engkau tidak akan dipercayakan kepercayaan yang besar. Karena firman Tuhan katakan dalam kitab Amsal pasal 28 ayat 20, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, orang yang dapat dipercaya. Tapi kalau orang gak bisa setia, gak bisa dipercaya, pasti akan ditendang. Dalam kehidupan keluargamu pula sama. Dalam kehidupan kita dengan Tuhan sama. Tuhan ya, Baal ya, Tuhan ya, paranormal juga iya. Dan ujungnya engkau akan dimuntahkan. Engkau panas tidak, engkau dingin tidak, engkau akan dimuntahkan. Dan akhirnya saya tidak diizinkan setia. Dan saya tahu, saya berbicara dengan istri saya, dan saya menyampaikan, kita ditaruh Tuhan, ada di dalam pelayanan, bukan kemauan kita, tapi Tuhan. Tuhan yang memilih dan menetapkan. Dan dari sinilah kita melayani, bukan orientasi kita adalah menjadi gembala sidang. Kita tidak punya orientasi yang muluk-muluk dalam hidup. Dan itu kalau berbicara tentang manusia dunia, sebuah gengsi. Karena apa? Penawarannya luar biasa. Setiap bulan akan ada persembahan atau gaji. Akan dapat fasilitas, tempat untuk ibadah, gedung, armada, inventaris, semua dan lain sebagainya. Secara manusia, engkau bisa tertarik. Wah, enak ini. Namun ketika di dalam ministry ini, Tuhan justru ajar kita. Visi yang pertama diberkati dalam kekudusan. Dan itu sangat penting. Karena kekudusan ini sendiri berbicara adalah Tuhan. Kita punya Tuhan yang holy. Sehingga kalau kita tidak bisa hidup di dalam Tuhan, kita tidak bisa hidup dalam kekudusan. Jangan harap berkat itu turun dalam hidupmu. Dan berkat jangan selalu saudara berpikir orientasimu uang, materi. Engkau mau punya uang banyak, Tuhan izinkan kau sakit, lalu gunanya uangmu buat apa? Engkau belajar, ngerti gitu. Tetapi tanpa uang yang banyak, kalau diberkati kesehatan, itu jauh. Engkau bisa menghirup nafas, bisa menghembuskannya tanpa rasa sakit. Plong, lega. Beberapa minggu kemarin saya juga melihat di mana ketika ada seseorang yang dirawat di rumah sakit dan penyakitnya simpel aja, tidak bisa buang air bah, dan itu sudah terjadi 3 minggu. Saudara bisa bayangkan seperti apa rasanya. Udah diobati macam-macam, pencahar, udah diobati dan ini dan itu macam-macam, tidak bisa keluar. Dirawat di rumah sakit, dan ketika disarankan untuk divakum, disedot keluar, itu butuh biaya yang jutaan, saudara, tidak murah. Makanya kalau engkau yang hingga detik ini dengan lancar ke belakang, mengucap syukur ke Tuhan, amin. Itu mahal loh. Kalau Tuhan mau hitung-hitungan dengan engkau, mahal. Engkau nggak bisa bayar. Nafas hidupmu itu nggak bisa bayar kau. Makanya ketika dengan Tuhan, datanglah dengan segenap hatimu, amin. Dan family blessing inilah ketika Tuhan percayakan, dan melalui Pak Yeremia Sembi, tetap kami tidak pernah berubah jadi gereja. Beberapa tahun yang lalu ketika saya pernah menghadiri akan pertemuan dengan hamba-hamba Tuhan di kota Yogyakarta. Memang saya diberikan mandat sama Pak Yeremia Sembi sebagai penasehat, dampingin anak-anak yang ada di Jogja, karena mereka sedang diserang gereja-gereja lokal. Kenapa diserang? Karena banyak jemaat mereka yang datang. Gereja udah mulai warning, ketakutan. Wah, ini nanti kalau jadi gereja. Dan saya nggak takut, saudara, karena di kota saya sendiri
Juga saya dibegitukan. Saya dibegitukan. Mereka pada ngomongin di belakang, mereka pada mewarning jemaatnya pula dengan berbagai macam hal yang dibungkus seolah-olah ini. Dan saya nggak takut dengan hal seperti itu. Hidup mati kita di tangan Tuhan, amin. Kalau hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena ketika hidupmu adalah Tuhan, engkau mati jelas tidak akan keluar dari Dia. Tetap engkau mati pun Tuhan. Dan ketika hamba-hamba Tuhan ini mulai ajak kami berbincang, seperti yang di awal saya tanyakan tadi, saya sampaikan ke saudara. Mereka tanya doktrin dan saya sampaikan. Doktrin kami kepada setiap jemaat yang hadir, pada hari Minggu mereka wajib kembali ke gereja masing-masing. Nggak pusing kamu mau Kristen, kamu mau Katolik, kembalian ke gerejamu. Kamu datang ke tempat ini, dan belum tentu pula 1 bulan sekali. Dan di situ kami tidak punya niatan untuk jadi gereja dan membawa gereja jemaat itu kami tarik. Mereka ketakutan apa? Jelaslah hal yang simpel. Perpuluhan hilang, persembahan hilang, kas mereka mulai berkurang. Itu manusia. Tapi kalau kita andalkan Tuhan nggak perlu takut. Dan justru kami hadir, kami memberi suplementasi buat jemaat gereja-gereja lain. Dengan hal yang paling simpel, doktrin kami setiap minggu harus balik ke gereja masing-masing. Mereka bahkan yang belum bergereja tanya, Pak, kami belum bergereja. Lalu kami harus gereja mana? Dan hal seperti ini saya sampaikan, saudara. Kalian tinggal di mana? Ketika disampaikan, gereja yang terdekat dari rumah kalian apa? Dan ketika disampaikan, dan saya berkata, pergilah beribadah kepada Tuhan di gereja tersebut. Tidak perlu cari gereja yang jauh. Jika yang dekat aja kamu nggak mau. Jangan hanya karena jarak, akhirnya alasan beralibi. Wah jauh, kemudian tidak ke gereja, tidak ibadah. Itu konyol, saudara. Kau dustai Tuhanmu dengan alasan. Sehingga dari sinilah supaya di Palangkaraya pula hamba-hamba Tuhan yang tahu, gereja-gereja yang tahu, ketika kami ditaruh Tuhan hadir, jangan pernah takut dengan kami. Kita pelayanan bukan saingan. Kita pelayanan sama hamba Tuhan tidak cari menang-menangan. Kita saling memperlengkapi. Amin, umat Tuhan. Justru kita memberikan suplemen buat umat Tuhan. Agar mereka yang tidak terima daripada gereja, mereka terima di sini. Dan justru seringkali dari family blessing ini Tuhan taruh karena karunia kenabian dari hambanya Bapak Yeremia Sembi. Seringkalinya justru teguran. Didikan. Saudara kalau butuh penghiburan kembali ke gereja dengan gembalamu. Tapi di tempat ini justru mereka terima teguran. Tapi orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan terima itu, mereka akan responi. Tapi kalau dia hidupnya setengah-setengah, mereka justru akan pergi. Mereka tidak datang. Tapi mereka yang benar-benar haus lapar akan kuasa Tuhan, akan kebenaran Tuhan, mereka pasti mau. Mereka koreksi, mereka beri didikan, mereka mau. Waktunya udah singkat, saudara. Akhir zaman tidak lama lagi. Dan di situ persiapkan. Are you ready or not? Jesus is coming. Kamu siap atau enggak? Tuhan pasti datang. Karena kematian datang tidak bilang-bilang. Jangan biarkan kehidupanmu berakhir dengan kesia-siaan. Hidup di dalam Tuhan bukan seberapa kamu Kristen. Mau sebelum kamu lahir pun orang tuamu udah Kristen, kamu di dalam perut pun kamu udah Kristen dari orang tuamu. Itu tidak menjamin engkau. Karena hidup di dalam Tuhan, bagaimana kamu akan mengakhirinya. Kamu mengawali dengan roh, akhiri dengan roh. Kita bertobat, kita lahir baru, kita mengawalinya dengan roh. Akhiri hidupmu dengan roh. Jangan mengawali dengan roh, akhiri daging, konyol. Bertobat di awal, kumat kemudian. Pertama, terima jaminan Tuhan, akhirnya neraka. Sia-sia. Engkau tidak menghargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Demi engkau dan saya dia mati. Dan jangan sia-siakan hidupmu. Tuhan mau rela melakukannya loh. Saudara disiksa, dicaci, dimaki, didera, disakiti, bahkan diludahi.
Demi orang kayak kita, saudara. Demi orang kayak kita. Malaikat aja salah dibuang loh. Saudara dan saya. Justru dia rela kamu, saya. Amin. Sehingga jangan sia-siakan hidup. Dan di dalam pembukaan pada kesempatan malam hari ini, satu firman Tuhan yang saya harus sampaikan. Karena ini akan membawa kehidupan saudara di dalam destinimu. Destinimu. Mari sama-sama buka Alkitab saudara dalam Perjanjian Lama. Ingat, saya di depan punya ini ya. Nah, hati-hati. Dalam Lama kita sama-sama ada kitab Bilangan. Kitab Bilangan pasal yang ke-13. Ayatnya yang pertama. Sebentar saudara ya, santai. Kita persekutuan bukan gereja. Tak lihat kalian wajahnya langsung tegang semua. Saya minum dahulu, tenang ya. Calling down. Bilangan pasal 13 ayatnya yang mulai pertama, perhatikan baik-baik. Ditampilkan bisa, enggak juga enggak apa-apa. Biar setiap jemaat Tuhan mereka membawa Alkitab maupun membawa gadget sucimu, ya, gadget sucimu dibawa, baik itu Samsung, Oppo, Android yang lain, iPhone, itu gadget suci. Perhatikan Alkitab saudara. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan ku berikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Semua perhatikan ke depan. Ini orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang dipersiapkan Tuhan. Dan Tuhan sudah menjanjikan akan memberikan tanah Kanaan. Dan ketika Tuhan sudah memberikan, menjanjikan ini, perhatian baik-baik semua ke depan. Apakah mereka sudah terima? Belum, saudara. Belum. Dan Tuhan turunkan testingnya untuk mereka mengintai. Makanya ketika engkau hidup di dalam Tuhan, menjalani akan destiny Tuhan, menjalani kehidupanmu bersama Tuhan, dan seringkali ketika mereka ikut Tuhan, ada dua bagian. Yang pertama, mereka tanpa motivasi karena mereka cinta Tuhan. Yang kedua, mereka punya motivasi. Mereka punya motivasinya hanya untuk kepentingan dia pribadi, yaitu ikut Tuhan, melihat rekannya, melihat saudaranya diberkati, kepengen diberkati. Lah, lalu itu apakah salah, Pak? Tidak. Namun sikap hatimu yang harus benar dulu di hadapan Tuhan. Tuhan tahu hatimu, dan jangan sampai sikap hatimu justru kamu ngatur Tuhan. Kita yang harus diatur Tuhan. Ada amin? Amin. Kalau kita yang ngatur Tuhan, konyol saudara. Kita pasti akan kecewa. Tidak akan kita terima yang dari Tuhan sendiri. Dan Tuhan pilih orang-orang ini. Begitupun Tuhan pilih hidupmu dan hidup saya. Tuhan persiapkan untuk masuk di dalam jalurnya, masuk di dalam jalan Tuhan, masuk di dalam rancangan Tuhan. Sedangkan kita tahu rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Rancangan Tuhan damai sejahtera. Untuk apa? Mendatangkan masa depan yang penuh pengharapan. Dan itu seperti janji yang luar biasa yang diberikan bangsa Israel. Mereka akan terima tanah Kanaan, namun mereka harus mengintai. Mengintai berbicara tentang apa? Bergerak, melangkah, lakukan bagian. Sama seperti firman Tuhan, janji Tuhan itu bukanlah sesuatu yang saya katakan rancangannya bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera, memberikan masa depan. Dan masa depan itu sudah terjadi belum? Belum. Karena masa depan berbicara tentang hari besok. Dan kita tidak pernah tahu. Tapi Tuhan tahu. Ketika orang-orang pilihan ini Tuhan suruh untuk berangkat, 12 pengintai mewakili 12 suku. Dan Tuhan tahu nggak apa yang akan dihadapi mereka di depan? Tahu.
Tapi kenapa Tuhan masih perlu untuk membawa mereka mengintai? Kalau Tuhan mau kasih, terkadang manusia begini. Kalau mau kasih, ya udahlah kasih. Nggak usah dikasih testing. Tidak perlu dikasih ujian. Itu mau. Tapi maunya Tuhan berbeda. Seringkali pikiran kita, kemauan kita bertolak belakang dengan pikiran dan kemauan Tuhan. Makanya ada firman berkata, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Tapi sekali lagi saya katakan, jalan Tuhan itu setingginya langit dari bumi. Dan itu luar biasa. Itu luar biasa. Dan mereka ketika harus diuji, mereka ditesting. Ngintai dulu. Karena ini yang harus saudara terima. Sebab saya harus sampaikan akan kerinduan hati Tuhan tentang cara pandang. Cara pandangmu untuk terima mujizat atau tidak. Untuk mengendalikan destiny atau tidak. Destinimu terpotong atau destinimu tidak jadi. Dari cara pandang. Sepertinya hal sepele, saudara. Dampaknya sangat besar dalam kehidupan. Engkau salah memandang. Dan disitulah keputusan-keputusan yang keliru akan kau ambil. Resikonya engkau akan terima dan kau harus hadapi konsekuensi. Tapi demi kasih dan anugerah Tuhan, belajar apa yang Tuhan mau. Amin. Dan lihat ayat yang ke-17. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Kata Musa kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Kalau saudara ingin tahu bahwa ini maksudnya adalah musim hulu hasil, ya, bukan musim hulu hasil anggur, tapi hulu hasil, atau artinya adalah awal musim anggur. Nah, dan di sini supaya saudara ngerti, ketika dikatakan untuk mereka itu berangkat, dan Tuhan berikan warning sebetulnya saudara, dikatakan tabahkanlah hati, karena itu testing. Seperti firman membekali dalam kehidupan saudara, jaga hatimu dari segala kewaspadaan. Katakan hidup dan rutinitas. Dan itu memberikan dampak dalam betulan akhirnya buat luka. Saudara, yang ada kekecewaan, ada kemarahan, makanya perlu dijaga. Tahu itu, tabahkanlah hati. Udah dikasih dulu warningnya. Dan kita lihat ayat yang ke-25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa-bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kota berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Keturunan Enak ini orang-orang raksasa, saudara. Ya, semua perhatikan ke depan dulu. Ketika mereka udah lihat, mereka ngintai 40 hari, mereka balik. Mereka ngomong, oh iya Pak, tempatnya keren, bagus, istimewa. Hanya, nah, ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan anak Tuhan. Mereka ketika menerima sesuatu yang daripada Tuhan, proses, bahkan promosi,
seringkalinya, tapi alasannya dulu yang dikedepankan. Bodohnya di situ. Mereka tidak ngerti Tuhan itu tahu jauh ke depan. Belajar ikuti yang Tuhan mau, bukan yang kamu mau. Ukuranmu hanya pikiran dan logika. Ukuran Tuhan dan tidak terbatas. Engkau mau terima promosi, mau dibawa naik sama Tuhan. Besok kamu jam sekian, kamu harus mempersiapkan untuk CV kamu akan ketemu nanti dengan kepala cabang, kamu akan naik jabatan, kamu akan terima promosi daripada Tuhan. Dan kamu melihat, lah tapi ijazahku cuman hanya SMA. Tapi bagianku bukan di situ. Tapi keterampilanku, keahlianku. Itu seringkali dikedepankan. Alasan dulu. Begitupun ketika salah ditegur, selalu ngeles dulu. Lah nganu, nah kok nganu. Pukul sama. Alasan dulu dikedepankan. Dalam perjanjian baru, orang yang 38 tahun sakit dan tidak sembuh. Saudara bisa lihat 38 tahun loh saudara. Sangat lama. Anak-anak muda aja masih umurmu berapa? Ini 38 tahun, dia tidak mengalami perubahan. Hidupannya hanya digigit, gitu-gitu doang. Tidak mengalami perubahan. Tetapi ketika Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Jawabannya yang pertama apa? Ngeles dulu. Tidak ada yang bawa aku masuk ke kolam. Kalau aku mau ke sana, malaikat turun, udah duluan yang lain. Alasan selalu dikedepankan dulu. Mungkin kau mentoleransi lah, tapi kan manusia Pak. Makanya kalau engkau sekarang hidup dalam Tuhan, dan saya katakan itu tidak rohani. Manusiawi jangan ditoleransi. Belajar yang rohani. Amin. Agar hidupmu dalam pimpinan Roh Allah. Bukan lagi dipimpin oleh akal di kamu. Belajar ikuti Tuhan. Amin. Jangan lagi hanya alasan-alasan dikedepankan, tapi ini seperti hanya begini, saya kasih sebuah ilustrasinya. Ya, orang berbicara diberikan sebuah tugas, dan orang berkata begini. Sepertinya ini mudah, tapi kok susah. Dan orang yang kedua, dia menyampaikan begini, sepertinya ini susah, tapi bisa. Dan kira-kira mana yang akan berhasil? Yang kedua. Karena dia tidak membatasi kuasa Tuhan. Dia tahu batas kemampuan manusianya dia. Sepertinya susah, tapi dia percaya kuasa Tuhan sanggup. Dan dia berkata, tapi bisa. Sedangkan yang pertama, sepertinya mudah, tapi susah. Sama seperti mereka. Para pengintai ini, mereka lihat, oh luar biasa keren. Hanya, dikatakan. Dan ketika mereka ngomong, hanya bangsa yang diam negeri itu kuat-kuat. Dan yang kedua, dari keturunan enak. Itu orang-orang raksasa, itu persoalan, itu masalah. Seringkali orang hanya terfokus dengan persoalan, dengan kenyataan, dengan keadaan. Engkau mau terima akan penugasan, engkau terima pengutusan, engkau berkata, lah tidak punya uang. Bagaimana mau berangkat, biayanya apa? Imanmu dulu. Dia Allah yang sanggup. Kalau Elia aja diutus Tuhan bersembunyi di tepi terus kekerit, dan lihat Tuhan jamin, Tuhan beri makan, dan dari siapa? Burung gagak. Sekarang manusia udah gak masuk, akal logika kita gak masuk, pikiran kita gak akan sampai ke situ. Burung kok kasih makan manusia, dan yang dikasih makan bukan rumput, bukan daun-daunan. Alkitab mencatat daging dan roti loh. Berbicara tentang apa? Ketepatan. Sama Tuhan itu gak akan pernah salah, saudara. Amin. Tapi kalau kita berjalan sendiri, resiko kita akan gampang mengalami kesalahan, kekeliruan. Tuhan gak pernah keliru, kita yang sering keliru. Mulailah belajar hidup dipimpin Tuhan, dan belajar dengan cara pandang yang benar.
Jangan mengedepankan masalah. Mereka mengedepankan masalah. Ini mereka orang kuat-kuat yang kami hadapi. Ini orangnya raksasa. Ini masalahku terlalu besar, Tuhan. Aku tidak sanggup, Tuhan. Padahal belum perang, udah nyerah duluan. Mau berangkat kerja, engkau yang bisnis, mau memulai, engkau berpikir, ya nanti kalau laku, ya nanti kalau rame. Kalau enggak, itu sudah terjadi atau belum? Kan belum. Kenapa kamu harus takut? Kenapa kamu harus bimbang? Kalau Tuhan berkata, hai orang yang kurang percaya. Ketika murid-muridnya ada bersama Tuhan Yesus di kapal, di perahu, dan mulai ditimbus gelombang, dan dari situ mereka ketakutan, mereka teriak, Guru, tidakkah kau peduli kami akan binasa? Padahal ada Tuhan. Mereka masih takut. Dan Tuhan ngomong apa? Hai orang yang kurang percaya. Mereka tinggal dengan Tuhan setiap hari. Mereka mengikuti Tuhan, melihat Tuhan buat mujizat, tetap aja. Dodol tetap dodol. Perlu dibuka. Perlu belajar percaya lebih. Agar hidup kita mengalami revival. Amin. Tuhan inginkan itu kok. Saudara jangan berpikir, oh enggak Pak, memang saya orang susah Pak. Jangan kutuki dirimu. Memang saya orang bodoh Pak. Saya tidak punya cita-cita jadi orang kaya. Jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Saya tidak kepingin Pak jadi orang terkenal. Jangan bentengi akan kuasa Tuhan dalam hidupmu terjadi. Dan itu justru mengutuki kau sendiri. Tuhan menginginkan kau keluar, melebihi batas limitmu pula. Saudara mungkin berkata, masa sih Pak? Iya, percaya saya. Apa yang sepertinya mustahil bagi engkau dan tidak mustahil bagi Tuhan. Petrus salah satu muridnya yang berjalan di atas air. Murid yang lain ngapain kira-kira? Mereka hanya cuma nonton. Mereka nonton. Ketika Petrus berkata, Guru, kalau itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Muridnya yang lain mungkin berkata gini, gaya lo. Nah, bisa, tenggelam lo, mati lo. Tapi ketika Tuhan berkata, iya, datanglah. Tuhan tidak pernah berkata, Petrus, gak bisa, kamu manusia, kamu tenggelam nanti. Tidak. Demonstrasi kuasa Tuhan pun terjadi. Dan ketika Petrus responi yang dari Tuhan, dia melangkah, dia keluar dari perahunya, dia berjalan di atas air. Mungkin saudara akan mendebat, lupa, tapi kan Petrus kemudian tenggelam. Kesalahan siapa? Manusianya, Petrusnya. Dia mulai merasakan akan keadaan sekitarnya, dia merasakan akan keadaan realitanya, kenyataannya, kok ini air, gelombang, ini angin. Akhirnya membuka celah, mulailah dia tenggelam. Itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kita seringkali imannya itu up and down. Naik sebentar, jatuh lagi. Hari ini tobat, besok kumat. Itu sering. Nanti tobat lagi, kumat lagi. Karena tobatnya tobat tomat. Sekali-sekali berubah lah, tobat yang lebih ekstrim. Tobat cabai lah. Sekali tobat, pedes, mantap. Bukan hanya tobat tomat, hari ini tobat, besok kumat lagi. Dan dari situ ketika Petrus pun tenggelam, apakah Tuhan biarkan? Tidak. Tuhan tetap tolong. Hanya Tuhan berkata, hai orang yang kurang percaya. Kurang percaya. Mungkin engkau udah percaya dengan Tuhan, tapi terkadang kenapa mujizat masih belum terjadi? Engkau masih kurang percaya. Engkau masih melihat kuasa Tuhan itu jauh, seperti pesawat terbang. Engkau melihat pesawat terbang di angkasa, engkau akan melihat pesawat itu kecil. Tapi ketika engkau ada di bandara Cilikriwut, engkau masuk ke dalam, engkau akan melihat di hanggar bahwa pesawat ternyata gede ya. Sama aku lebih gedean dia. Tetapi kalau di udara, kecil ya. Aku pilakin sama tangan cuma segini doang. Kecil. Tapi ketika di hanggar, beda. Begitu pula engkau dengan Tuhan. Dari apa? Cara pandang. Kamu lebih membesarkan masalah. Seperti mereka para pengintai-pengintai. Mereka membesarkan masalah.
Iya Tuhan, keadaannya bagus, tempatnya bagus, tapi hanya mereka banyak orang kuat, mereka banyak orang raksasa, banyak tantangan. Akhirnya kau datang kepada Tuhan, kau ngeluh, Tuhan, masalahku besar, Tuhan, tolong Tuhan. Dan justru kau nggak berani tantang masalahmu. Hei masalah, aku punya Tuhan yang besar. Aku siap taklukkan engkau dengan kuasa Tuhan. Jarang orang yang berani seperti itu. Karena apa? Kurang percaya. Dan kau perlu bertobat, saudara. Belajar. Melalui family blessing ini, imanmu dicas naik. Api rohmu berkobar. Agar dimanapun kau berada, api itu dapat kau percikan bagi orang lain. Dan tidak hanya bagi dirimu sendiri. Orang pun akan terimpartasi dengan engkau. Sehingga mereka yang lemah iman, mereka bangkit. Mereka yang kurang on fire, mereka juga bangkit. Bukan seperti hanya orang buta untuk orang buta, sama-sama mereka terjatuh. Kita harus jadi dampak, bukan kena dampak. Amin. Sekalipun mungkin kau berkata keadaannya lagi susah, Pak. Apakah Tuhan berkata dalam hidupmu kau akan mengalami kesusahan? Kan tidak. Jangan takut karena keadaan. Mau keadaan susah, keadaan resesi, kalau Tuhan tidak katakan kepadamu, engkau mengalami resesi, jangan takut. Memang kita ada di dalamnya, kita masuk, tapi kita tidak mengalami, saudara. Amin. Itu jaminan. Dan belajar cara pandang, agar cara pandangmu tidak keliru. Mereka cara pandangnya udah mulai keliru nih. Yang dilihat mereka, fokusnya mereka masalah. Mereka mengedepankannya persoalan, tantangannya. Padahal Tuhan ketika menjanjikan Kanaan akan diberikan, Tuhan udah tahu yang harus dihadapi. Tinggal kalau mereka manut, mereka ikut, mereka percaya, pasti semuanya akan dibuat jadi. Dan kita lihat ayat yang ke-20, ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, saudara perhatikan ke depan. Kaleb memiliki jiwa yang berbeda, memiliki roh yang beda dari yang lain. Yang lain udah ngepar dulu, udah gak berani duluan menghadapi kenyataan, menghadapi keadaan. Kaleb berusaha menguatkan mereka. Enggak. Bukan mereka orang raksasa, bukan mereka orang kuat kok. Kita akan menduduki itu. Kita akan terima yang dari Tuhan. Kita akan dapat mengendapkan destiny. Kita akan dapat untuk mengalahkan masalah, persoalan di kehidupan kita. Sampai garis akhir kita menang. Cara pandang yang berbeda. Padahal mereka sama-sama pemimpin. Mereka sama-sama kepala. Mereka sama-sama orang pilihan. Namun apa yang membedakan? Cara pandangnya. Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua. Dan kita lihat ayat yang selanjutnya. Nah, biar asik saudara. Dan ayat ke-31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti binatang, seperti belalang, dan demikian kami. Semua perhatian di depan. Sehingga ketika Kaleb ini, mereka cara pandangan masih salah. Yang difokuskan mereka tetap masalah. Mereka tetap menyangkal dulu, enggak. Di sana orang-orang kuat, di sana orang-orang raksasa. Tetap, kalau bahasa kami orang Jawa, ngeyel. Atau mereka masih mau-maunya sendiri, mereka bersikukuh dengan cara pandang mereka. Tapi kita lihat ujungnya nanti
yang Tuhan pandang benar dan yang tidak. Dan kita akan lihat Bilangan pasal 14. Tenang saudara, kita akan tuntaskan malam hari ini apa yang Tuhan mau. Bilangan pasal ke-14 ayat yang pertama. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Semua berhenti ke depan. Ketika mereka fokusnya ke masalah, mereka hanya meratapi nasib. Memang nasibku seperti ini, memang aku orang tak mampu, aku orang tak punya. Kemudian nyanyi, aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Konyol saudara. Konyol. Dan mereka justru memilih keadaan sebelumnya. Makanya seberapa banyak pula kehidupan anak-anak Tuhan berkata, enak zaman dulu. Dan mereka seperti itu Alkitab mencatat, mereka tidak dengan hikmat. Zaman berubah, kita tahu Tuhan yang pegang kendali. Loh, tapi dulu kan enak Pak, sekarang enggak. Apakah engkau hanya mau terima yang enak, sedangkan yang tidak, engkau tidak mau terima? Jangan seperti istri Ayub, saudara. Dan justru akhirnya engkau mengintimidasi, engkau mempengaruhi orang lain untuk jauh dari Tuhan. Kutuki Allahmu dan matilah kamu. Ini kulit saya tak wabah pakai istri. Dia hanya mau yang enak, yang dari Tuhan. Tapi prosesnya nggak mau, dia protes. Banyak kehidupan anak Tuhan seperti ini, maunya prosesnya dulu. Prosesnya nggak mau. Kalau bisa hanya yang enak-enak aja mereka terima, yang baik-baik aja, yang nggak baik mau. Dan saya katakan nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kita mau, saudara, menteladani kehidupan Tuhan Yesus. Enaknya Tuhan Yesus, baiknya Tuhan Yesus untuk menikmati kehidupan loh, seperti saudara dan saya. Kadang kita masih bisa menikmati healing di pinggir pantai, menikmati es kelapa muda, bisa foto selfie, bisa tiktokan yang main tiktok. Tuhan nggak ada. Tuhan ditaruh Allah Bapa turun ke dunia, mengenapkan kehendaknya. Dan kita bisa tahu, semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, gak ada yang enak. Healing kemana? Gak ada. Gak ada. Hingga akhir kehidupannya, kita tahu disiksa, didera, disakiti. Tapi itu semua demi saudara dan saya. Makanya jangan pernah sia-siakan akan anugerah Tuhan dalam hidupmu. Engkau berharga. Amin. Lihat ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-6. Tetapi Yosua bin Nun, Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaian. Mengoyakkan pakaian ini memberikan sebuah tanda. Mereka prihatin. Memberikan sebuah tanda. Dan lihat ayat yang ke-7. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui cinta itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Cara pandang yang berbeda, saudara. Semua perhatikan di depan. Kaleb dan Yosua. Hanya dua orang ini dari ke-12 orang. Mereka testing 40 hari mengintai. Dan dari Yosua seperti Kaleb. Justru berbeda pandangan dengan orang-orang pilihan yang lainnya. Dan seringkali ketika engkau hidup di dalam Tuhan, engkau menghidupi destinimu, terkadang engkau dicemooh temanmu. Kamu ikut Tuhan, sekarang kau tambah kelihatan aneh. Tidak pernah ikut kita.
Kita mau shopping, kita mau kumpul-kumpul, kita mau healing, kamu nggak mau. Milih pelayanan lah. Dan bahkan tidak sedikit, saya ingat ketika salah satu pengurus saya di Kota Semarang, dan di situ dulu dia belum apa-apa dan belum siapa-siapa. Dalam artian apa? Berbeda dengan keadaannya saat ini. Dulu dia belum punya mobil, namun dia punya hati untuk jemputi jiwa-jiwa. Dan cukup banyak jiwa-jiwa dari mbah-mbah itu nenek-nenek yang mereka hidup oleh karena iman di satu tempat, tidak di cover oleh panti asuhan. Mereka bukan panti asuhan, tapi mereka hidup dari iman mereka pula. Tuhan pelihara hidup mereka. Usia mereka di atas 60 semua, tidak ada yang di bawah 60, 70, 14 orang. Dan dijemput, diajak ke yang family blessing. Dan ketika dijalankan, mobil yang dipergunakan mobil papanya, saudara. Mobil papanya. Papanya tahu mobilnya tidak ada karena papanya belum bertobat, marah. Telepon anaknya. Kamu tidak pulang sekarang, kamu udah curi mobilku. Bahasanya luar biasa, ya, haleluya. Karena bahasa orang yang belum bertobat, dia tidak tahu untuk Tuhan. Dia hanya taunya untuk dirinya sendiri. Kalau kamu tidak pulangkan sekarang, aku akan datang ke tempat ibadah, aku permalukan kamu. Sampai seperti itunya, dihina, direndahkan, bahkan dia dikutuki oleh papanya. Kamu anak pembawa sial. Tapi karena papanya tidak hidup di dalam Tuhan, maka kutuk tidak akan pernah masuk. Tapi kalau papanya hidup dalam Tuhan, nah, tidak akan mengutuk. Itu kuncinya aja. Tapi kalau sampai anaknya yang salah, papanya hidup dalam Tuhan, kutuk itu akan masuk. Tapi karena papanya tidak takut akan Tuhan, tidak hidup di dalam Tuhan, kutuknya nggak masuk. Dan saudara mau tahu kehidupan dia sekarang. Dia berjanji dengan Tuhan. Tuhan, dia bernasar sendiri. Bukan dengan saya, dengan Pak Yeremias ini juga bukan. Dengan Tuhan sendiri. Dia janji, Tuhan, kalau engkau berkati aku dengan mobil, aku mau pakai mobilku untuk bawa jiwa-jiwa, untuk pelayanan. Dan hingga saat ini, dia punya mobil itu, saudara. Percaya saya, ada 5. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. 5 mobil. Saya kalah sama dia. Saya cuma 1 mobilnya. Pak Yeremias ini saat ini juga 1 mobilnya. Dia 5 loh, keren, istimewa. Tadi malam ketika saya sempat ngomong sama dia lewat WA, mobil limo, bahasa kami bahasa Jawa, 5 limo, ya. Dan dia menjawab, Bapak ini tawan aja. Dan saya bilang, tetap rendah hati, karena itu Tuhan, semua karena Tuhan. Dia dikatakan anak pembawa sial sama papanya pun, tapi gak masuk. Justru jadi berkat. Akhirnya hidupnya diberkati. Kalau bukan Tuhan gak mungkin. Tapi orang ini saya tahu, dia tidak pernah mengeluh ketika melakukan untuk Tuhan. Mau saya utus ke desa kemana, berangkat. Mau itu hitungan bensin, tidak. Tetap melangkah buat Tuhan. Dan saya tahu Tuhan disukai. Makanya Tuhan tidak lihat casingmu, Tuhan lihat hatimu. Engkau responmu seperti apa, cara pandangmu. Dan kita lihat ayat selanjutnya, supaya saudara gak tegang, saudara, ya. Nah, kita langsung ke ayat yang ke-24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya yang ada padanya, dan ia mengikuti aku, perhatikan garis bawahi kalimat ini, dengan sepenuhnya. Sepenuhnya itu berbicara tentang madep mantep. Ya, kalau bahasa Jawa begitu. Madep mantep, tapi bukan tambahin mangan melu moro tuwa, bukan. Bukan. Kalau yang orang Jawa pada tahu. Kopi mantu melu marisi, bukan. Pasti tahu kalau yang dari Jawa. Tapi kalau sudah dari sini, tapi kalau sudah pun berbicara dengan bahasa Palangka, saya juga nggak tahu. Aku percaya, yakin kepada Tuhan, madep mantap ikut Tuhan. Amin. Dan itu Kaleb, dia berbeda dari yang lain, dari 10 lainnya. Dan Tuhan tahu dengan sepenuhnya mengikut Tuhan, full heart. Tuhan nggak butuh orang mampu dari hidupmu, Tuhan nggak butuh orang yang mau. Engkau nggak punya duit, bagi Tuhan gampang untuk berkati engkau.
Engkau punya kekurangan, engkau nggak bisa main musik sekalipun, engkau nggak bisa dengan skillmu, engkau nggak punya, tapi karena engkau mau, Tuhan akan mampukan kamu. Amin. Tapi kalau kamu sekalipun punya skill, kamu tidak mau, Tuhan tidak akan berikan kamu yang lebih. Kamu hanya mentok di situ aja. Dan ujungnya kamu akan terima penghukuman dari Tuhan. Kamu tidak ikuti yang Tuhan mau. Dan hanya yang kamu maukan. Ayat yang ke-36. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefuneh. Semua perhatikan ke depan. Cara pandang dan yang kedua ucapanmu, hati-hati. 10 orang lainnya daripada Kaleb dan Yosua, mereka menyampaikan kabar busuk mulut mereka. Dan ujungnya mereka kena hukuman daripada Tuhan, mereka kena tulah daripada Tuhan. Mereka akhirnya mati. Dan dikatakan di hadapan Tuhan seketika. Mungkin saudara berpikir, kok ngeri ya? Ya memang, ikut Tuhan jangan macam-macam. Jangan toleransi dosa dalam hidupmu. Hiduplah sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan berikan perkenan dalam hidupmu. Amin. Makanya kita bisa tahu, dari 12 orang dengan cara pandang yang benar dan cara pandang yang salah akan membedakan hasilnya. Dan cara pandang yang benar hanya Kaleb dan Yosua, mereka yang masuk Kanaan. Sedangkan yang 10 lainnya mereka mati. Mereka tidak terima. Sangat berpengaruh banget saudara. Cara pandang apapun. Engkau mau bekerja, engkau mau pelayanan, engkau dengan cara pandang yang salah, engkau merasa bahwa aku nggak mampu, aku nggak bisa, aku nggak percaya diri. Engkau sudah batasi kuasa Tuhan. Maka mujizat tidak akan terjadi dalam hidupmu. Engkau tidak akan alami akan supranatural kuasa Tuhan. Karena kau batasi. Dan yang rugi kamu, bukan Tuhan. Tapi kalau kau responi yang Tuhan mau, jangan batasi. Mau dulu lah. Saya didik pengurus saya 15 orang selalu dengan sebuah statement begini, ya, melangkah dulu. Melangkah dulu. Ketika engkau melangkah, engkau tidak mengandalkan pikiranmu dahulu, imanmu. Tapi kalau engkau pakai pikiran dan engkau tidak melangkah, justru itu seringkali seperti engkau jalan di tempat. Dan orang yang jalan di tempat, percaya saya, ujungnya akan dehidrasi dan mati. Sama kerohanian pun, kalau hanya stuck jalan di tempat, ujungnya tidak mengalami pergerakan, tidak akan mengalami akan revival. Ujungnya apa? Pasti mati rohani. Kenapa? Karena dia tidak merasakan akan supranatural turun, dia tidak mengalami akan terobosan, kehidupannya hidup doang, kemudian menyalahkan Tuhan. Kok hidupku seperti ini toh Tuhan? Aku udah ikut engkau sekian puluh tahun, namun tidak pernah aku mengalami akan kebaikan. Aku tidak pernah engkau tolong. Justru masalahku tambah banyak. Kematian rohani terjadi. Dan yang salah bukan Tuhan, orang itu sendiri. Cara pandang. Begitu pula anak-anak muda, engkau perlu tahu. Saya berikan statement buat anak-anak muda yang belum menikah. Jangan pernah takut dengan omongan orang yang mengatakan, begitupun keluargamu, ayo segera nikah, usia kamu udah berapa nih? Dan saya katakan, demi kasih dan anugerah Tuhan, lebih baik engkau sepertinya terlambat menikah daripada engkau salah menemukan atau memilih pasangan hidup. Itu neraka kedua. Kamu mau retur gak bisa. Itu bukan barang returan. Itu bukan barang dagangan, bisa diretur. Mau tukar tambah juga gak bisa. Dan akhirnya makan pilihanmu, makan cara pandangmu. Belajar dengan cara pandang Tuhan, minta yang daripada Tuhan. Yang takut akan Tuhan, yang dari Tuhan sendiri. Amin. Agar kehidupanmu tidak masuk neraka kedua.
Neraka yang pertama aja maukah engkau masuk? Tentu tidak. Apalagi neraka kedua. Jangan. Amin. Cara pandang. Engkau yang kerja pun sama. Jangan hanya berpikir gaji 1 juta sama gaji 5 juta. Secara manusia langsung fokusmu promosi terima, penawaran terima 5 juta. Karena dengan 5 juta aku bisa ini. Dan kalau itu bukan daripada Tuhan, percaya saya, kau terima sekalipun 5 juta setiap bulan, ujungnya kekurangan. Kok ya habis, kok ya kurang, utangnya malah nambah. Namun mereka yang terima 1 juta yang daripada Tuhan, justru bisa nabung, punya tabungan, hidupnya tidak berkekurangan. Saudara mau ngomong apa sih? Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan ukur kuasa Tuhan dengan otakmu, ukur dengan imanmu. Maka engkau akan lihat kuasa yang tidak terbatas. Karena kita tahu segala perkara dapat ditanggung dalam Dia yang beri kekuatan. Cara pandang ini menentukan banget, saudara. Apapun, engkau yang pelayanan juga mau berangkat misi, berpikirlah, tapi gak ada duit, gak ada yang ikut. Aku harus seorang diri. Kalau memang Tuhan taruh, berangkat. Karena Dia akan siapkan malaikat untuk menyertai engkau, mengiring, mengawal engkau, dan jaminan Tuhan dalam hidupmu. Manusia seringkalinya apa? Prepare, dipersiapkan. Wah, ini harus bawa teman-teman. Wah, ini harus bawa ini, harus bawa itu. Kalau Tuhan cukup simple. Dengan apa? Jaminan. Sekalipun kau seorang diri. Sehingga kalau kita lihat dari kisah ini, 10 orang dengan 2 orang. Udah gak berbanding kan? Tapi nyatanya yang dipandang Tuhan yang 2 orang ini. Bukan yang 10. Yang masuk Kanaan juga 2 orang ini. Bukan yang 10. Yang 10 mati. Cara pandang itu penting. Dan saya berdoa di dalam kasih anugerah Tuhan, saudara, malam hari ini, miliki cara pandang yang benar. Agar hidupmu terus dalam pimpinan Tuhan. Dan melangkah dalam ketepatan dan jaminan Tuhan. Amin. Begitu pula juga buat Bu Adisti, dan saya percaya apa yang Tuhan tetapkan tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Sehingga suami, rekan-rekan yang lain bisa turut mensupport, terus maju. Dan saya percaya nantinya bangku-bangku yang kosong akan penuh. Dan bahkan engkau akan ganti tempat yang jauh lebih besar. Karena saya ngalami semua. Kami dulu hanya dari beberapa orang. Dan sampai sekarang ratusan. Perjuangan, bayar harga. Tapi di atas semuanya kami punya cara pandang. Yang pertama, kami biasanya bukan punya kami, punya Tuhan. Kami pengelola, bukan pemilik. Kalau kami pemilik, orang mulai hujat, kita marah. Tapi kalau kami pengelola, orang hujat, kita bawa ke Tuhan. Amin. Sehingga kita slow aja, slow. Kita santai. Gak perlu kita itu ngotot, gak perlu kita itu, ya bahasa Jawa sepaneng. Kita tenang, kalem aja. Karena kita pengelola. Makanya banyak kehidupan anak Tuhan, finansialnya murah-marit, karena dia merasa dia pemilik. Akhirnya berusaha untuk atur, malah minus. Tapi kalau dia pengelola, dia hidup dalam pimpinan Tuhan, percaya saya, tidak akan berkekurangan. Dan berlebih jadi berkat banyak orang. Seringkali orang ketika mau diberkati, berpikir secara manusianya prepare. Tabung. Akhirnya roh pelit muncul. Nah, tidak mau keluar. Sedangkan engkau mau dapat ayam, engkau mau ambil ayam. Engkau kejar, percaya saya, ayamnya pasti lari. Lari dia. Tapi ketika engkau bawa beras, bawa jagung di tanganmu, dan dia akan datang. Dan dengan mudah engkau akan terima, engkau akan datang. Begitu pula dengan blessing Tuhan. Makanya banyak kehidupan anak Tuhan terkadang untuk alami terobosan finansial aja susah. Kesehatan juga susah. Hal-hal yang lain, promosi juga susah. Karena apa? Tangannya begini, nggak mau begini. Dia kalau tangannya mau begini, beda. Justru maunya begini, minta. Untuk berinya susah. Padahal ketika dia memberi seperti tadi, ayam itu akan datang.
makan. Dan kita pegang gampang. Amin. Sehingga malam hari ini engkau boleh terima sesuatu yang ilahi lebih, membekali kehidupan manusia rohmu. Dan jadilah kuat, jadilah kau percaya. Dan saya berdoa, dan biar hidupmu mulai malam ini sampai hari-hari mendatang terus kuat dan tidak lagi lemah. Dan fokus kehidupanmu ke Tuhan, bukan pada realita kenyataan ini. Percaya dan tidak mudah goyah. Amin. Mari tutup Alkitabnya, saya undang bangkit berdiri semua. Nanti di akhir ibadah saya minta pengurus terakhir, biar jemaat maju dulu, saya akan doakan engkau satu persatu, baru setelah jemaat, baru nanti terakhir pengurus. Ya, mari angkat tangan kananmu semua, sembah Tuhan. Korapataka pasikanaralamu, hinaya haranama, kirapataka si korokutuh ayara, kiparataka sitapakana. Ya Tuhan. Terima kasih buat pewahyuanmu, dan hamba berdoa meteraikan firman-Mu ini dalam hidup mereka, agar mereka punya penetapan yang daripada Tuhan, agar kehidupan mereka sejak malam ini Tuhan pegang lebih kuat lagi dan tidak pernah Tuhan lepaskan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, karena sungguh segala perkara itu dapat kami tanggung hanya di dalam Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya lihat urapan Tuhan itu turun padamu. Dan biarlah setiap engkau mulai berdoa, angkat doamu ke hadapan Tuhan. Sikaparata para kinaya ralamu, kinaya ralamu. Yes Lord. Abba Father, I run to you, my everything. I'll give my heart to you. You're the rose of Sharon. You're my God, oh Jehovah. Oh Jehovah. I worship you. Tuhan, Abba Father, I run to you. I run to you, my everything. Yes, Lord. You're the rose of Sharon. Oh Jehovah, lebih lagi. Lawan umatmu Tuhan malam ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, penuhi Tuhan hidup mereka. Penuhi hidup umatmu. Jika Bapak. You're the rose of Sharon. Once again. Oh Jehovah.
firman-Mu malam hari ini Kau sampaikan lewat hamba-Mu. Biar firman ini menjadi daging ya Tuhan bagi setiap kami di tempat ini. Berkati kami, hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau didik, Kau bentuk setiap kami seturut kehendak-Mu. Dan kami berjalan dalam terang dan kebenaran-Mu Tuhan. Semakin hari semakin mengenal hati-Mu, semakin mencintai Kau Tuhan, semakin punya hubungan yang intim dengan Kau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat malam hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Nya Tuhan. Firman-Mu Tuhan malam hari ini Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan lebih-lebih lagi Tuhan. Ya Kau tambah-tambahkan daripada Engkau-Nya yang ilahi Tuhan. Memenuhi hidupnya Tuhan. Sertai lindungi Tuhan. Penyertaan Tuhan. Sempurna dalam hidupnya dan keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Tuhan. Setiap jemaat yang boleh hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Setiap jiwa-jiwa yang datang malam hari ini Tuhan. Serahkan dalam tangan Tuhan Yesus Kristus saja. Ya Kau yang akan berbicara lebih lagi Tuhan. Bagi setiap yang datang malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Selamat malam. Puji syukur malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam ibadah family blessing yang pertama. Dan saat ini kita akan waktunya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita saya bawa sama-sama dalam doa. Mari kita berdoa. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu atas setiap kami Tuhan. Saat ini kami mau bawa persembahan kepada-Mu Tuhan. Kami mau bawa yang terbaik Tuhan. Biar persembahan ini Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan-Mu saja Tuhan. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara yang sudah, teman-teman yang bertugas, silakan mengedarkan kantong persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, saya akan memberikan sedikit pengumuman. Untuk saudara-saudara yang menyaksikan ibadah secara online bersama kami malam hari ini, atau bisa memberikan juga persembahannya pada lewat transfer ya. Karena mereka ini tertera di deskripsi. Puji dan syukur kepada Tuhan kalau malam hari ini kita bisa beribadah bersama-sama ya. Ada sukacita di sini. Diberkati oleh firman Tuhan ya. Saya percaya ya malam hari ini ibadah family blessing yang pertama bisa diadakan itu semua karena kemurahan Tuhan saja. Bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena Tuhan. Semoga dari ibadah persekutuan doa ini banyak jiwa-jiwa diberkati di tempat ini, mengalami Tuhan lebih lagi, mengenal Tuhan lebih lagi. Untuk Bapak Ibu yang rindu untuk terus bergabung dalam persekutuan doa family blessing, apabila berkenan mungkin nanti kami tim pengurus akan memasukkan saudara ke grup family blessing Palangkaraya ya. Kita akan buat ada sebuah grup WA. Nanti untuk pengumuman ibadah, untuk share firman Tuhan ada dibagi juga lewat grup tersebut. Mungkin kalau ada yang berkenan, tidak berkeberatan, mungkin nanti setelah ibadah ini kita akan coba masukkan nomornya ya ke grup WA. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Terus memberkati kita semua. Mari sedang bangkit berdiri semua, kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa bergabung dalam grup WhatsApp Family Blessing Palangkaraya
Dan tetap saya sampaikan, ketika di dalam grup, jangan share-share sesuatu yang di luar daripada pelayanan. Jangan share-share sesuatu apalagi tentang promo usahamu, bisnismu, jual makanan, boba dan lain sebagainya, jangan. Di tempat kami pun saya tegur mereka kalau mereka seperti itu. Kalau masih mereka tetap bersikukuh, ya kita keluarkan supaya grup tersebut tetap terkendali. Jangan akhirnya berubah yang dari Tuhan jadi sekuler. Jangan. Mari angkat kedua tanganmu semua dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Terima kasih buat pewahyuanmu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus memeteraikan akan kehidupan setiap anak-anakmu ini. Dan dengan kuasa yang daripadamu, hamba memintakan berkat pada kesempatan malam hari ini Tuhan. Ketika surga terbuka dan hamba berdoa open heaven, dan berkat dari Allah Abraham, Ishak dan Israel turun dalam hidup mereka, memenuhi akan lubung-lubung kehidupan mereka, bencana mereka. Jika di dalam nama Yesus, dan apa yang mustahil dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus, dan sungguh pertolonganmu nyata, apa yang membawa kehidupan mereka di dalam hambatan malam hari terbuka di dalam nama Yesus. Jika selubung-selubung itu Tuhan, dan aku hancurkan dalam nama Yesus. Jika bawa kehidupan mereka naik dan tidak turun, bawa kehidupan mereka maju dan tidak mundur. Jika ketika Tuhan datang kali yang kedua, jika terima Tuhan di dalam nama Yesus bahwa semua kami terangkat dan kami diselamatkan. Doa ini Bapak alasan dalam satu nama, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Dan semua yang terima berkat Tuhan dengan iman dan percaya sama-sama katakan ah. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya minta untuk jemaat terlebih dahulu bisa maju ke depan. Ya, streaming bisa di close. Oke, jemaat terlebih dahulu. Ya, dari yang kecil sampai yang besar silakan.